Bab 1171, Plakat Unicorn. Tokia, ada yang mau aku katakan padamu. Recha menatapnya, selama ini aku sembunyikan sesuatu darimu. Hah, apaan sih Recha? Sudah hentikan omong kosong kamu? Rafael mencibirnya, coba kita lihat nanti kamu masih bisa bicara seperti itu atau tidak. Balas Recha, tidak lama setelah itu Greedy Wolf datang bersama dengan pasukan. Ada pasukan yang membawa senjata untuk perang. Melihat ini, Rafael dan Yamano mulai ketakutan. Kenapa kalian di sini? Rafael bertanya, kalian datang bawa senjata perang, apakah kami berbuat salah? Iya, kami tidak menyinggung Master dan hanya sedang bicara dengan Recha. Yamano juga ikut bicara. Recha menyeringai saat melihat keduanya yang ketakutan. Recha, ada apa ini? Kenapa ada banyak pasukan yang datang? Tokia juga bertanya, tenang saja Kak, kami di sini untuk bantu Kak Recha menangani kedua pria bajingan itu. Greedy Wolf menjelaskan, kakak belum tahu siapa sebenarnya Kak Recha? Semuanya terdiam, memang siapa Recha, kenapa pasukan yang membawa senjata perang ini membantunya? Bukankah Recha hanya pria biasa yang memanfaatkan status istrinya? Aku bukan pria biasa, aku adalah Master di Clarity. Tentu kamu tahu siapa Master, kan? Recha menatap Tokia. Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin. Tokia sangat tidak percaya dan menutupi mulutnya. Itu benar Kak. Kak Recha adalah Master Clarity. Greedy Wolf dan pasukan yang bersamanya juga mengangguk. Apa, kalian pasti bohong? Mana mungkin pria rendahan sepertinya seorang Master? Oh, aku tahu kamu adiknya dan itu sebabnya kamu berkata omong kosong seperti ini, kan? Yamano menyangkal. Recha menatap ke arah Rafael dan Yamano dengan kesal. Pria ini masih saja menolak untuk kalah. Iya, kamu bukan Master. Seorang Master pasti punya plakat unicorn dan aku yakin kami tidak punya itu. Rafael melirik dengan sinis. Iya, kali ini Recha dan Greedy Wolf sudah tidak bisa berbohong karena Recha tidak punya plakat unicorn. Bab 1172. Kami tidak bermaksud menyinggung Master. Gimana kalau kakak memang punya plakat unicorn? Gimana kalau patahkan semua gigi kamu? Greedy Wolf menyeringai. Kenapa seakan-akan Recha memang punya plakat unicorn? Tokia juga menatap ke arah Recha dengan penasaran. Recha menyadari tatapan wanita yang dicintainya dan mengerti ini memang saatnya untuk membuktikan dan memberitahu siapa dirinya. Reka memasukkan tangan ke dalam kantong di balik jasnya dan seperti berusaha mengeluarkan sesuatu. Tapi sebelum mengeluarkannya, dia menatap ke arah Rafael dan Yamano. Sepertinya setelah ini kalian tidak akan berani ganggu aku lagi. Dan kalau kalian masih berani paksa Tokia untuk menikah juga menculik Sonia, aku janji aku sendiri yang akan menyayat kulit kalian sampai kalian mati. Tanda seru petik 2. Reka berteriak marah. Yamano dan Rafael merasa sangat ketakutan. Mereka merasa gelisah, entah kenapa mereka merasa sepertinya akan ada hal buruk yang terjadi. Tapi itu, dia tidak mungkin punya plakat unicorn, kan? Saat mereka sedang berpikir tiba-tiba Recha mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya dan membuat semua orang tercengang. Itu plakat unicorn. Astaga, jadi Reka adalah seorang Master. Yamano dan Rafael sangat ketakutan dan seluruh tubuh mereka gemetar. Sedangkan Tokia, dia merasa terkejut juga merasa sedih. Pria yang dicintainya adalah seorang Master, tapi kenapa Recha menyembunyikan hal ini darinya? Kamu, ternyata selama ini kamu bohongi aku, Tokia berkata dengan sedih. Tidak, aku tidak bermaksud bohongi kamu, tolong percaya padaku. Recha langsung menyangkal. Karena Recha memang tidak ingin membohonginya, dia hanya merasa waktunya belum tepat untuk memberitahu rahasia sebesar ini. Maaf karena aku tidak kasih tahu kamu lebih awal karena aku tidak mau kamu takut padaku. Aku tidak mau kamu merasa khawatir tiap kali aku pergi bertugas. Recha berkata dengan merasa bersalah. Kamu tidak bohong? Tanya Tokia. Aku tidak mau bohong padamu. Aku mencintaimu dan putri kita Sonia. Aku tidak mau ada hal buruk terjadi pada kalian.
Maaf kalau akhirnya putri kita juga terlibat dan aku tidak akan biarkan dua bajingan ini hidup dengan nyaman, teriak Recha sambil menunjuk ke arah Yamano dan Rafael. Maaf Master, kami bersalah. Hei kamu, cepat bawa Sonia kemari, perintah Yamano. Dia sangat ketakutan Recha akan benar-benar menyayat kulitnya dan lebih baik. Iya, aku juga minta maaf. Kami tidak bermaksud menyinggung Master. Bab 1173. Buat mereka menderita untuk waktu yang lama. Iya, kalian memang hanya mau menyinggung seorang Recha ya? Tapi aku adalah Master, dan itu berarti kalian sudah menyinggung Master. Yamano dan Rafael merasa sangat panik. Mereka tidak pernah menyangka kalau Recha adalah seorang Master yang sangat hebat di Clarity. Bukan hanya hebat, tapi juga paling dihormati. Bahkan sepertinya semua pasukan rela membantunya. Jadi bagaimana nasib Yamano dan Rafael? Mereka sangat menyesal dan sepertinya hal buruk memang akan terjadi. Lalu ada seorang pengawal yang membawa Sonia. Elbu. Tokia melirik dan merasa senang, anakku. Tokia berlari ke arah putrinya dan berpelukan. Maaf ya nak, ibu janji tidak akan biarkan orang menculik kamu lagi. Ayah juga tidak akan biarkan sesuatu terjadi padamu. Kata Reka sambil menghampiri. Apa, ayah? Kata Sonia dengan bingung. Iya, aku ayahmu. Reka mengangguk. Tapi kenapa selama ini ayah menghilang? Tanyanya dengan polos. Ayah harus selamatkan Clarity, karena kalau tidak, Sonia tidak bisa sekolah, tidak bisa jalan-jalan. Jadi kalau sekarang Sonia masih bisa sekolah, itu semua karena ayah. Jelas Tokia sambil tersenyum. Recha melihat ini dan merasa sangat bahagia. Akhirnya Tokia mempercayainya. Ayah pahlawan ya. Sonia berkata dengan menggemaskan. Ia dan ayah akan lakukan apapun untuk lindungi Sonia. Jawab Recha. Mendengar ini, Rafael dan Yamano ketakutan. Sial, rencana mereka sekarang berubah jadi bumerang. Bahkan sepertinya mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kok, apa yang mau kamu lakukan pada dua orang ini? Tanya Greedy Wolf. Menurutmu gimana? Aku mau buat mereka menderita untuk waktu yang lama. Reka menjawab dengan tegas. Mendengar ini, rasanya Yamano dan Rafael ingin kabur. Tapi mereka tahu tidak akan bisa kabur. Di sekeliling mereka ada banyak pasukan yang berkumpul karena perintah Dragon King. Kalau mereka mencoba melarikan diri, itu sama saja dengan bunuh diri. Sayat tangan mereka dulu lalu sayat tubuhnya. Setelah itu siram luka mereka dengan air garam dan air cabai. Reka memberi perintah dengan kejam. Menyayat tangan dan tubuh. Menyiram luka dengan air garam dan air cabai. Sepertinya Reka memang ingin membuat Yamano dan Rafael menderita untuk waktu yang cukup lama. Oke kak, aku bawa pergi mereka sekarang. Setelah mengatakan itu Greedy Wolf dan pasukan membawa pergi Yamano dan Rafael. Yang tersisa hanyalah Reka, Tokia dan Sonia.